semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor dari akun mitologi dengan judul Santet Tanah Kuburan. Aing mual keluar ti awak tak encan budak ieu paeh. Tengah tahun lalu, saya mendapat pesan dari narasumber yang tak lain adalah teman saya sendiri. Pesan ini bertujuan untuk berbagi kisah pengalaman saat Sinta masih berada di bangku SMA. Saat itu keluarga mereka tengah diteror dengan santet yang menimpa ibu mereka. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama dan ditulis langsung oleh narasumber, hanya dirapihkan sedikit agar lebih nyaman dibaca. Saat itu aku masih kelas 3 SMA. Awalnya ibuku mengeluh selalu sakit gigi. Dibawalah ke berbagai dokter gigi, namun tak kunjung sembuh. Ibu pun mulai merasa curiga bahwa ini bukan sakit gigi biasa. Sekedar informasi, di keluarga besarku mempunyai banyak orang yang memiliki kelebihan bisa melihat apa yang orang biasa tidak bisa melihat, tingkatnya indigo. Setelah mengetahui ini bukan sakit biasa, pamanku yang bernama Iman yang memiliki kelebihan indigo, Iman pun datang ke kediamanku. Sesampainya di sana, seperti yang dikhawatirkan oleh ibu, ternyata ada santet yang dikirimkan oleh seseorang dengan tujuan ingin membuat ibu meninggal. Ada saat semua keluarga sedang berkumpul di rumah, dan saat itu kebetulan sekolahku sedang mengadakan study tour ke Jogja. Sehari sebelum aku pergi ke Jogja, aku sedang berkumpul bersama dengan keluargaku. Namun tiba-tiba ibuku melihat ke arah pintu keluar, lalu berkata pada Iman, "Ah, itu mama, ah," ucap ibu sambil menunjuk pintu keluar. Padahal nenekku sudah lama meninggal. Dan saat itu aku melihat tak ada siapapun di pintu. "Ah, aku mah capek, mau ikut mama aja," ucap ibu yang membuatku khawatir. "Ikut nenek? Maksudnya ibu mau ikut nenek meninggal?" "Ibu, jangan ikut nenek. Nanti Sinta sama siapa? Udah ah, Sinta nggak mau ikut ke Jogja, mau jagain ibu aja di sini." Sergahku diiringi isak tangis. "Udah nggak apa-apa, Sinta ke Jogja aja. Nanti ibu sembuh kok," ucap Iman meyakinkanku. Setelah kejadian tersebut, Iman tak tinggal diam. Iman pun bergegas melakukan proses pengeluaran jin-jin yang menempati tubuh ibu. Proses pengeluaran pun dimulai. Baru saja dimulai, jin yang ada di tubuh ibu mulai bereaksi. Jin itu menyerang Iman sampai Iman pun tak bisa bergerak. Padahal Iman mempunyai basic bela diri, namun tak sanggup menahan amukan jin yang ada di tubuh ibu. Setelah percobaan beberapa kali, akhirnya si jin pun mengalah. Lalu dia pun diinterogasi oleh Iman. "Keur naon maneh aya di dieu?" sergah Iman. "Buat apa kamu ada di sini?" "Aku dikirim oleh seseorang untuk membuat ibumu ini celaka," ucap makhluk yang ada di dalam tubuh ibu. Iman tak mau mendengar penjelasan apapun. Ia lalu segera mengeluarkan makhluk itu dari tubuh ibu. Namun Iman terkejut, bukan hanya satu yang bersarang di tubuh ibu, namun ada 14. Iman pun mengeluarkan semua yang ada di dalam tubuh ibu. Saat dikeluarkan satu persatu, tak lupa juga membuat para makhluk itu untuk bersyahadat agar tak lagi mengganggu kami. Untuk hari itu selesai saat Iman telah mengeluarkan semua makhluk yang ada di tubuh ibu. Namun bukannya sembuh, gangguan yang diterima ibu malah makin menjadi. Selepas maghrib, ibu selalu kesurupan, dan makhluk yang merasukinya pun bermacam-macam. Bukan lagi kerasukan yang nangis-nangis, namun lebih ekstrim lagi. Ada suatu hari ibu tiba-tiba merangkak sambil berteriak yang membuat kami sekeluarga terkejut. Ibu pun pernah kerasukan hewan seperti ular. Saat itu ibu tiba-tiba jatuh ke bawah, lalu bergerak melata seperti ular. Tak mungkin manusia normal melakukan hal itu. Muntah-muntah benda-benda aneh sering dialami oleh ibu. Pernah suatu hari ibu muntah, yang keluar itu adalah lebah. Dan saat buang air kecil pun yang keluar kelabang dan ulat. Karena tak kunjung membaik, keluarga pun memutuskan untuk menggelar pengajian selepas maghrib hingga subuh. Namun pengajian yang digelar oleh keluarga pun tidak berefek apa-apa, bukannya sembuh, malah ustadz-ustadz yang tiba-tiba sakit. Ada pula yang muntah di tempat. Tak hanya itu, kejadian yang dialami kami saat menggelar pengajian dimulai. Ada satu kejadian yang membuatku bergedik sampai sekarang. Saat aku sedang mengaji bersama saudara, tiba-tiba jin yang ada di tubuh ibu berkata, "Lain kitu atuh, sia mah ngajina salah," sentak jin yang ada di tubuh ibu.
Bukan gitu, kamu ngajinya salah. Jin itu pun menertawakan cara mengaji kami. Setelah puas tertawa, jin itu malah ikut mengaji dengan suara yang lantang mengalahkan suara kami yang ada. Tak ada kemajuan, kami pun memutuskan untuk membawa ibu ke orang pintar. Sebutlah Mbah Kasno. Saat sampai di kediaman Mbah Kasno, kami pun tak mau membuang waktu lagi. Segeralah Mbah Kasno mengobati ibu. Saat sedang proses pengobatan, makhluk yang ada di tubuh ibu pun kembali berulah. Tak henti-hentinya jin tersebut mengganggu proses pengeluaran santet yang ada di tubuh ibu. Hingga akhirnya Mbah Kasno mengeluarkan benda-benda aneh dalam tubuh ibu, paku dan kawat. Kami semua keheranan kenapa bisa benda-benda tersebut ada di dalam tubuh ibu. Aku hanya bisa mengeluarkan benda-benda seperti ini, karena sebenarnya ini adalah santet kiriman dari orang terdekat. Percuma saja kalau melakukan pengusiran. Yang ada, nanti energi ibu akan terkuras habis. Coba cari terlebih dahulu di mana perantara santet itu berada. Penjelasan Mbah Kasno yang membuat kami berpikir berat siapa yang tega melakukan ini pada keluarga kami. Kami pun membawa ibu pulang ke rumah. Benar saja, ibu belum bebas sepenuhnya dan gangguan di rumah pun masih berlanjut pada saat itu. Ada satu kejadian saat aku sedang bersantai di kamar. Tiba-tiba pintu kamarku seperti ada yang mengetuk. Kuhampiri dan kubuka, namun ternyata tak ada siapapun di sana. Namun saat akan kembali menutup pintu, tiba-tiba ada hembusan angin yang menerpa diriku. Setelah kejadian itu, aku sakit selama 2 hari lamanya. Keluargaku mulai mencari-cari orang yang bisa mengakhiri semua teror yang terjadi di keluargaku. Dapatlah satu nama, Mas Fatan. Seorang lulusan pesantren ternama di Indonesia. Kami pun meminta Mas Fatan datang ke kediaman kami. Sesampainya Mas Fatan, kami langsung menceritakan awal mula semua ini bisa terjadi. Lalu Mas Fatan seolah memahami sesuatu. Mas Fatan lalu meminta beberapa telur segar untuk memulai prosesnya. Mas Fatan lalu membaca doa sambil mengusapkan beberapa telur utuh kepada badan ibu. Kami pun disuruh untuk mengaji jaga-jaga bila yang ini sudah dikeluarkan. Jin yang lain tak ikut masuk. Telur pertama Mas Fatan pecahkan. Saat dipecahkan, bau busuk memadati seluruh ruangan. Ternyata isi dalam telur tersebut sudah membusuk. Lanjut ke beberapa telur berikutnya. Ada yang mengeluarkan kawat, paku hingga tanah. Lalu untuk proses selanjutnya, Mas Fatan meminta untuk ibu bersedia di ruqyah. Kami pun menyetujui usulan Mas Fatan. Dimulailah sesi ruqyah. Baru saja dimulai, jin yang tersisa mulai beraksi. Ibu mulai bertingkah layaknya ular, meliuk-liuk di lantai, lalu disusul dengan merangkak sambil berteriak. Sampai pada akhirnya giliran sosok kuntilanak yang muncul. "Ngapain kamu di sini?" bentak Mas Fatan. "Aku gak bakal keluar dari tubuh anak ini sebelum anak ini mati." Kesal, Mas Fatan mengeluarkan makhluk itu dengan paksa. Sampai pada akhirnya ibu tak sadarkan diri. Semua makhluk yang bersarang di tubuh ibu sudah keluar semua. Ibu akan sadar beberapa saat lagi. Sekarang waktunya untuk meruqyah dan membentengi rumah agar tak kembali terjadi hal-hal seperti ini lagi, jelas Mas Fatan. Semua makhluk yang bersarang di tubuh ibu sudah keluar semua. Ibu akan sadar beberapa saat lagi. Sekarang waktunya untuk meruqyah dan membentengi rumah agar tak kembali terjadi hal-hal seperti ini lagi, jelas Mas Fatan. Lalu Sinta, periksalah di bawah bantal atau di dalam bantal ibu. Disitulah perantara santetnya berada. Jika sudah ketemu, segeralah berikan kepadaku, lanjut Mas Fatan. Aku pun segera berlari menuju kamar ibu dan benar saja. Di dalam bantal ibu ada gundukan tanah yang dibungkus dengan kain kafan dan menyerupai pocong. Aku pun segera memberikan bungkusan itu kepada Mas Fatan. Lalu Mas Fatan pun membawa bungkusan tersebut ke halaman rumah. Mas Fatan pun membaca doa-doa lalu membakar bungkusan tersebut. Untung saja dikeluarkan kalian. Ada beberapa orang yang bisa menangkal kiriman selanjutnya. Tadi saya mengobrol dengan Iman agar selalu menjaga kediaman ini dari kiriman santet. Karena sampai saat ini pun pengirim santet ini tidak berhenti mengirim santet untuk ibumu. Setelah kejadian tersebut, ibuku berangsur-angsur pulih. Bukan hanya sekedar pulih, kini ibuku malah bisa mengobati hal-hal serupa yang pernah ibu alami. Banyak yang terlewat dari kisah ini, namun aku hanya menceritakan sebagian besar dari pengalaman yang aku alami sebelumnya.
Itulah sebagian kisah yang Sinta bagikan untuk teman-teman pembaca. Semoga bisa bertemu di thread selanjutnya. Terima kasih.